tercapai nih sama seseorang yang sehari-harinya itu pertama dia kuliah, terus kemudian ikut organisasi dan jadi guru PAUD nih. Nah, penasaran gimana caranya ngatur waktu dan tetap seimbang nih antara ketiga itu? Langsung aja kita tanyain ke orangnya. Jadi ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kenalin dulu nih siapa dan sekarang lagi sibuk ngapain aja? Teman-teman, perkenalkan, salam kenal, nama saya Cici Dewi. Saya saat ini lagi mahasiswa akhir dan sekarang ini jadi guru di Unpad teman-teman. Dan terus masih aktif organisasi ya? Wah, keren banget nih. Oke, langsung aja aku punya pertanyaan karena mungkin ini insya Allah akan menjadi inspiratif banyak orang ya. Dan pertanyaannya yang pertama, apa sih bisa sampai kuliah, dia ikut organisasi dan jadi guru PAUD? Gimana sih cara ngatur waktunya biar energi semuanya tuh bisa tetap dari ketiga peran yang kamu ambil bisa seimbang? Kirim ceritanya. Iya, nggak apa-apa sih. Jadi awalnya tuh nggak terpikirkan kalau aku bakal jadi mahasiswa. Karena kan dia juga 2 tahun lah setelah aku lulus SMA itu nggak kepikiran bakalan dia nih lanjutkan dulu sebelumnya jadi guru juga gitu. Oh, berarti sebelum kuliah itu kamu udah jadi guru? Jadi udah lulus SMA tuh beneran 2 tahun itu pas di Jakarta itu ada kesempatan dari organisasi Muhammadiyah itu ada kesempatan sebelumnya itu tuh marah mau gak mau gitu loh siap dulu kan sudah pikirkan gitu mau kuliah kita daftar dan coba alhamdulillah ada gitu kesempatan itu tuh hadiah dari Allah tuh memberi kesempatan sangat berharga sebenarnya kita bisa aktif juga di organisasi. Memang salah satunya itu kewajiban mungkin ya karena kita juga kan sebagai beasiswa harus aktif utamanya memang diajak gitu sudah di Bandung aja ini namanya awalannya ya pasti gimana nih tiba-tiba disuruh jadi panitia ini gimana caranya memang namanya adaptasi mah pasti adalah kesusahannya kalau kita niatnya ingin belajar lama-lama jadi terbiasa dan kita lebih tahu gitu gimana cara manajemen diri dan organisasi. Semester 3 kan itu kita baru masuk kuliah ya Dan COVID ya sebenarnya pas 2021 ya. Ya, semester 3 tuh masuk kuliah dan kita tuh ke Penggal sama Idul Fitri ya puasa. Dari situ tuh aku pulang lagi kan. Terus pas lagi puasa dan ingat di dalam hati tuh kayak ya Allah pengen gitu selain jadi mahasiswa tuh pengen ngajar dan aku nggak kepikiran bakalan ngajar di sana karena di luar pun kan ada TK-TK itu udah di sana dan aku mau coba enggak kemudian udah Idul Fitri dan kamu tadi dipanggil sama biasanya Itu ngajar di teks sana itu apa ya? pertamanya memang pas gitu di tenaga pendidikan tuh lah ya kayak kaget kok bisa gitu apa yang diniatkan ada aja gitu jalannya dan itu tuh gak expectnya tuh malah lebih dekat gitu di dalam hati itu sendiri gitu kan ya Allah gitu ini jawaban gitu kan Dari semuanya. ya di situ tuh juga mikir lagi gimana ya cara bisa menyeimbangkan waktunya karena kan ngajar tuh dari pagi siangnya langsung kuliah pas semester 3 tuh lagi santri kan Ya lagi aktifnya banget itu. nah malam-malam tuh kita harus kegiatan Iya, kegiatan lagi. itu sih harus aku pikirkan bisa nggak ya aku ngajar aku tuh sempat nggak percaya diri sama diri sendiri bisa nggak sih jadinya waktunya tapi orang tua tuh menyemangati Kita ada support system dari keluarga juga ya. menyemangati ayo Ci bisa gitu kan coba dulu aja katanya siapa tahu itu jadi pengalaman terus bisa membawa berkah gitu. Ya karena kan banyak tuh karena dengan mencoba kita akan lebih membuka jalan-jalan baru kita gitu. Emang pertama-tama waduh capek juga Gitu ya. kita siap-siap dan jam lagi belajar Siangnya kuliah, malamnya langsung kegiatan belum lagi organisasi dan lain sebagainya kayak itu pusing banget. Langsung aja nih ke pertanyaan kedua. Pernah nggak sih kayak ngerasa capek atau menyerah dan biasanya kamu pas di titik itu kamu ngapain? pernah pasti ya apalagi titik di semester Tapi kalau itu lagi-lagi ini kayak apalagi kan kamu di MM itu jadi dua bidang kan di hima juga sama Iya di juga pokoknya pengalaman organisasi itu di paling puncaknya di semester 45 ya 45 yang penting. semester 45 tuh udah mulai puncak dari kegiatan yang hektik banget tuh di situ. Kadang ada nih misalnya di IMM ada acara ini Iya. sama juga nih di hima ada acara ini juga dan itu kita harus bisa prioritas ya misalnya di acara IMM aku jadi ketua pelaksana di hima misalnya aku jadi anggota nah aku lebih bisa memfokuskan di IMM jadi kita harus bisa melihat nih prioritas kita di mana selagi itu bisa diwakilkan dan kita kesini dulu atau sebaliknya pernah kayak di hima nih aku lagi ada kegiatan bidang sendiri terus di IMM lagi ada kegiatan bidang lain tapi aku juga ikut berpartisipasi nah kalau misalnya kita gak bisa bantu di bidang IMM ini karena ada hima seenggaknya kita bantu sebelum hari H-nya kita di hari H kenapa harus di hima karena lebih prioritas dan kita pun tidak meninggalkan organisasi yang satunya ya. Karena kita di sebelum hari aja kita udah membantu kayak gitu. Pertanyaan ketiga, apa perubahan terbesar yang kamu rasain di diri kamu sejak menjalani mahasiswa yang aktif organisasi dan jadi guru? banyak sih pertama dalam manajemen waktu jadi kita bisa memilih gitu mana yang lebih ajar harus yang mana dulu terus diri skill ya kalau mau jujur tuh SMP SD itu kan orang yang sedikit pendiam gitu kan
terus dan alhamdulillah sampai sekarang saat coba menerapkan itu gitu kalau di sekolah ya, kebetulannya yang aku rasakan itu lebih banyak karena aku juga kan pertamanya tenaga yang pendidikannya lebih ke bendahara gitu, gimana cara mengelola keuangan sekolah. Ternyata pembiayaan pengelolaan tuh nggak satu pintu gitu, banyak jenis-jenis pembiayaan tuh ada aja gitu, beneran membuat aku lebih tahu gitu tentang manajemen di sekolah juga. Dan yang aku rasa itu ternyata memang membantu banget kita kuliah sambil belajar, karena kan lapangannya Iya, iya kan. Jadi kayak apa yang udah kita dapetin di kuliah ini kita bisa implementasikan gitu di yang kerja kita gitu ya. Jadi teori nih kuliah nggak kita itu lapangan ya. memang enak banget sih kalau kita bisa ya teman-teman kalau misalnya mau kuliah nih kalau bisa sambil kerja sambil berkarya. Menurut kamu dia apa sih yang sering pahami dari orang lain tentang sibuk itu tapi produktif gitu? Karena kan orang keliru gitu akan hal itu. Sebenarnya orang tuh menyangka orang yang bisa menjalani hidup sibuk tapi produktif. Di lain kata kan tadi kalau misalnya sibuk tuh itu gak bakal bisa capek banget gitu. Tapi sebenarnya itu hal yang bisa kita jalani asal niat. Jadikan sebuah apapun itu menjadi pembelajaran. Dan misalnya nih, aku masuk organisasi yaitu pembelajaran yang dibuat dari aku ikut atau berkarya di guru gitu. Itu juga sebuah pembelajaran buat aku sendiri. Jadi aku pikirkan kalau semua kegiatan yang aku jalan itu sebagai pembelajaran. Kayak sih, alhamdulillahnya aku dapat ilmunya. Itu yang selalu aku tanamkan. Kalau kita fokus aja ke mahasiswa aja, pasti gak bakalan punya pengalaman gimana sih cara aku belajar. Kalau nggak belajar, pasti gak bakalan tahu nih pengalaman bahwa belajar itu kayak gimana. Makanya itu sebenarnya suatu hal yang bisa loh kita lakuin untuk diri kita sendiri. Kalau boleh jujur nih dari semua yang udah kamu jalanin apa sih mimpi terbesar yang mau kamu jalanin ke depannya? Ini sih mimpi terbesar yang baru aku mau gitu ya, ketika aku melihat salah satu perjuangan dosen. Dan masnya tuh saat ini tuh aku juga lagi bantu dosen buat ke buku tentang dirinya sendiri. Oke, selama 70 tahun dia sudah berjuang. Nah itu tuh pas lagi menyusun bukunya, wah di situ dapat sebuah motivasi. Dosen ini tuh dia menjadi guru TK juga selama 21 tahun. Wow. Yang paling membuat aku terkesan kemarin dia baru ketemu sama muridnya, murid TK-nya, jadi kayak murid gitu. Nah si murid TK-nya bayangin, murid TK-nya sekarang usia 50 tahun udah benar-benar ada yang bilang lucu, udah kayak insya Allah gitu ya, kalannya ada yang jadi dosen, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha gitu. Tapi mereka masih ingat ke guru TK-nya. Nah terus mereka bilang kami gak akan pernah lupa karena itu yang mengajarkan kami Al-Fatihah pertama. Al-Fatihah pertama yang kami tahu itu dari ibu, dan kami terus membaca surat Al-Fatihah itu sampai sekarang gitu. Amal jariah yang kita buat di situ kayak iya ya, tanpa kita sadari menjadi guru itu mulia. Kita tuh jangan dulu gitu kalau misalnya merasa mereka tuh ini aja. Tapi padahal itu loh, itu yang harus kita pikirin itu belajar yang insya Allah kita semoga nanti itu. Terus yang kedua yaitu selalu mensyukuri kamu misalnya lagi capek, terus ingat itu kalau kita tuh masih diberi kesempatan Allah untuk selalu belajar. Kamu akan melanjutkan karir kamu di guru gitu ya? Insya Allah selagi Allah juga ya. Terakhir ya guys ya, pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan nih buat teman-teman yang lagi belajar ngatur waktu dan berani ambil banyak peran, karena mungkin anak-anak sekarang tuh ikut berorganisasi itu agak sedikit menurun gitu ya. Mungkin dengan ini bisa membuka pikiran dengan ikut organisasi itu mereka bakalan banyak banget gitu yang mendapatkan. Pertama ada niat, kalau kamu ingin berubah selalu bersyukur. Apapun yang kamu lakukan itu yang terbaik yang sudah Allah temukan, harus bersyukur. Yang aku rasakan ya, selagi kamu punya niat, kamu ingin mencoba dan kamu bersyukur atas hal itu, maka bakalan menjadi penyengat kita. Nah itu nanti yang akan dirasakan kemudian hari. Oke sekarang kamu capek, sekarang kamu ngerasain ini itu kurang malam, tapi nanti kemudian hari kamu akan iya aku merasakan itu, aku bisa beasiswa, aku bisa kesini itu gara-gara itu salah satunya. Beasiswa ya? Ya aku bisa terjalin gitu kan mengikuti beasiswa karena aku aktif gitu kan ikut organisasi dari SMP, dan itu yang membuat aku nggak kecewa. Relasi berarti kan? Nggak kecewa. Closing statement dari Bunda Cici nih guys, yang dia udah melakukan dan menjalani ketiganya, tapi dia tetap bisa menyeimbangkan di antara prioritas yang harus diutamakan. Nilai kamu di akademik Untuk penguat kalian harus tetap, tadi kan ada beberapa pesan ya, ada 3 gitu, harus niat, bersyukur, dan mencoba. Nah 3 kata atau 3 kunci ini harus dipegang, dan kalian harus bisa percaya diri, bisa, dan harus mau belajar, dan namanya mencoba aja dulu gitu kan. Selagi itu baik ya, benar-benar itu baik.
Terus tambahan dari aku, dari ketiga itu, dan kalian harus punya satu tujuan kalian ke depannya tuh apa. Kalau misalnya kalian cuma ikut-ikutan teman doang gitu, tanpa kalian punya tujuannya, Jadi tanpa arah. jadi tanpa arah gitu loh kalian ke depannya. Jadi, kalau misalnya kalian punya tujuan, kalian pasti akan udah tek gitu. Jadi ada list yang udah kalian siapin. Oke, mungkin itu aja. Semoga di video kali ini kita semua bisa seimbang gitu ya, dan bisa memanajemen waktu atas apa yang udah kita pilih. Semangat. Terima kasih.